Shalom. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah dan mungkin yang sekarang sedang dalam perjalanan mudik ataupun berlibur. Kami di sini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah Gerakan Pemuda pada sore hari ini teman-teman. Pemberita firman pada ibadah GP sore ini adalah Penatua Roberto Manuputi. Sebelum kita masuki ibadah teman-teman, mari kita bersama-sama ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita akan nyanyikan Mars Gerakan Pemuda di lagu pertama ibadah ini. Dengan sikap percaya dan tanpa ragu-ragu teman-teman, mari kita nyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Kita akan melanjutkan ibadah ini dengan menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Semoga teman-teman menyanyikan lagu ini dengan penuh rasa bahagia. Saudara seiman.
saudara tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih-Nya besar akan kita. Kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 5 bait yang pertama dan kedua. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang terkasih, kami ucap syukur pada sore hari ini Engkau boleh kumpulkan kembali anak-anak-Mu untuk beribadah di ibadah gerakan pemuda Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami nyanyikan Tuhan Yesus, semuanya hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah pada sore hari ini teman-teman kami yang ada di dalam perjalanan mudik ataupun yang ada di rumah mendengarkan ibadah pada sore hari ini bisa terberkati oleh pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan Yesus. Berkati ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Baik teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur dari 145 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan KJ 453 bait yang pertama dan kedua, Yesus kawan yang sejati.
Rekan-rekan terkasih, sebelum kita memulai untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Kau panggil kami, Kau siapkan hati kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu yang kudus. Bapa, sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu, sehingga Engkau dimuliakan. Tuhan, layakkan hamba yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa, untuk menyampaikan firman-Mu. Siapkan hati kami, ya Tuhan, untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Diamkan setiap suara dalam hati kami, sehingga suara kebenaran-Mu yang akan kami terus dengarkan. Terpuji Engkau Tuhan. Amin. Marilah berdiri untuk pembacaan Alkitab yang sudah ada, rekan-rekan terkasih, dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, perikopnya berjudul Hal Memberi Sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Shalom, selamat malam rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita semua diperkenankan Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun saat ini kita dengan ibadah online ya, bukan seperti biasanya dengan tatap muka, kiranya tidak mengurangi sukacita kita karena firman Tuhan akan hadir dalam ibadah ini. Ya, rekan-rekan terkasih, dalam ibadah ini tema kita diberi judul Welas Asih. Bagi kita mungkin ada yang sangat mengetahui welas asih ya, bahkan juga ada yang baru mendengar istilah welas asih ini. Welas asih adalah rasa belas kasih, cinta kasih, dan empati yang sangat dalam serta tulus terhadap sesama makhluk, disertai keinginan kuat untuk menolong dan meringankan penderitaan mereka. Konsep ini mencakup kepedulian tulus, keramahan, dan sikap berbagi lewat pemberian tanpa memikirkan lelah. Rekan-rekan, kalau kita berbicara mengenai pemberian, pasti sangat melekat dalam kehidupan kita. Contoh, saat orang-orang terkasih kita ulang tahun, kita seperti orang tua, kemudian teman-teman kita, kakak adik, besti, bahkan pacar, kalau berulang tahun, pasti kita memberikan pemberian yang sangat spesial. Kita akan konsep bagaimana agar pemberian itu sangat berkenan. Dan kemudian saat rekan-rekan kita, saudara kita mengalami sakit, mengalami musibah, baik kedukaan, biasanya kita pun juga memberikan pemberian ya, yang akan kita berikan untuk membantu menanggung sedikit beban yang mereka punya. Kemudian di dalam beribadah pun di gereja, kita juga memberikan pemberian terbaik untuk Tuhan di setiap ibadah. Dan juga di dalam pembahasan kita saat ini, bacaan kita perikopnya juga tentang pemberian untuk sesama,
yaitu pemberian sedekah. Bacaan ini merupakan bagian dari khotbah di bukit, yaitu pengajaran Tuhan Yesus tentang kehidupan orang percaya. Pada masa itu di kalangan orang Yahudi, rekan-rekan terkasih, ada 3 praktek keagamaan. Ketiga hal ini, salah satunya bisa kita lihat, yang pertama memberi sedekah kepada orang miskin, kemudian yang kedua berdoa, dan yang ketiga puasa. Ketiga hal ini dianggap sebagai tanda kesalehan seseorang. Kemudian di ayat yang kedua, di sini mengatakan bahwa, maksud saya di ayat yang pertama, mengatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Tuhan Yesus tentunya tidak melarang kita berbuat baik, justru sebaliknya. Alkitab sangat mendorong kita melakukan kebaikan, tetapi Tuhan Yesus menegaskan motif hati kita di balik perbuatan itu. Kita bisa lihat juga di ayat yang kedua, rekan-rekan terkasih, di sini mengatakan, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau meniup trompet atau mencanangkan di hadapanmu seperti yang dilakukan orang munafik. Kita perlu ketahui kalau di zaman kerajaan ada peristiwa penting atau informasi penting dari raja, itu semua akan dikumpulkan dan ada bunyi sesuatu ya seperti trompet atau canang tadi, sehingga orang akan mengetahui informasi penting. Nah, di sini disampaikan bahwa hal itu seperti itu. Ungkapan ini menggambarkan orang yang seolah-olah mengumumkan kebaikannya sendiri. Tujuannya pasti kita tahu ya, sangat jelas, agar orang lain berkata, wah luar biasa, baik sekali orang ini. Tetapi Yesus berkata sesuatu yang sangat tajam, mereka sudah mendapat upahnya. Artinya pujian manusia itulah satu-satunya upah mereka. Tapi Yesus kemudian memberikan prinsip yang sangat indah di ayat ketiga dan keempat, rekan-rekan. Ini mengatakan seperti ini, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini adalah gambaran tentang kerendahan hati yang sangat dalam. Artinya memberi tanpa pamer, menolong tanpa mencari nama, berbuat baik tanpa mencari pujian. Karena Yesus berkata, Bapamu yang melihat yang tersembunyi yang akan membalas kepadamu. Dengan kata lain, Allah melihat apa yang manusia tidak lihat. Rekan-rekan terkasih, demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita, apa yang harus kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama, menolong tanpa mencari pujian. Dalam kehidupan saat ini, rekan-rekan terkasih, ada banyak kesempatan untuk kita menunjukkan belas kasih atau welas asih. Artinya bisa kita lihat dengan beberapa contoh, menolong orang yang kesusahan, membantu tetangga yang membutuhkan, memberi kepada orang miskin, mendukung pelayanan di gereja. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita melakukannya dengan tulus? Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dengan hati yang tulus. Kadang yang paling indah adalah kebaikan yang tidak diketahui siapapun selain Tuhan. Kemudian yang poin kedua, di sini menghindari pamer kebaikan. Poin kedua, menghindari pamer kebaikan. Di zaman now saat ini ada kecenderungan untuk memamerkan kebaikan. Misalnya menolong orang lain lalu difoto, memberi lalu diumumkan, berbuat baik lalu disebarkan. Kita bisa lihat ya, banyak medsos di mana ya itu tadi memberikan, tapi ada embel-embel
atau sesuatu motivasi yang salah. Itu banyak kita lihat ya, hanya untuk naikkan followers atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tidak tulus. Kemudian tentunya itu tidak salah semuanya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita semua agar hati kita tetap murni. Jangan sampai kebaikan berubah menjadi panggung untuk memuliakan diri sendiri. Karena tujuan utama dari welas asih adalah memuliakan Tuhan. Jadi bukan memuliakan kita ini manusia, jadi yang dimuliakan hanya Tuhan. Poin yang ketiga, rekan-rekan terkasih, menghidupi kasih dalam keseharian. Welas asih bukan hanya tentang memberi uang. Welas asih juga bisa berupa perhatian, waktu, doa, dan penghiburan. Kadang ada orang yang lebih membutuhkan untuk didengar daripada diberi sesuatu. Contoh, saat persekutuan kita mungkin ada beberapa teman kita yang undur, ada mulai yang mungkin ada kita tidak tahu kok jarang kelihatan, ya kita datangi, kita welas asihnya dengan kunjungan, terus kita cukup mendengar aja, jadi kita akan tahu bahwa oh mungkin dia ada pergumulan, jadi kita tidak boleh menghakimi kenapa kok nggak pernah datang ibadah, kenapa kok seperti ini dan lain-lain ya. Kita harus ingin menjadi pribadi yang mendengar. Karena saat ini banyak sekali saya pun juga kesulitan untuk mendengar orang ini mau apa sih. Terkadang kita sibuk dengan kegiatan kita, sibuk dengan HP, gadget, banyak hal sehingga kita tidak memberikan ruang sedikit untuk orang mau bercerita. Nah, kita harus memberikan diri untuk didengar. Kemudian poin yang berikutnya, kadang ada orang yang hanya membutuhkan sebuah pelukan dan penguatan. Itulah welas asih, rekan-rekan terkasih. Di sana welas asih akan bekerja. Kemudian khotbah ini saya tutup dengan satu ilustrasi. Ada sebuah kisah sederhana namun sangat menyentuh. Di sebuah kota kecil ada seorang pria tua yang hidup sangat sederhana. Ia bukan orang kaya, bahkan kehidupannya cukup pas-pasan. Tetapi setiap malam, diam-diam ia menaruh beberapa kantong makanan di depan rumah keluarga-keluarga miskin di lingkungannya. Ia tidak pernah mengetuk pintu. Ia tidak pernah meninggalkan nama. Setiap pagi, keluarga yang menerima bantuan itu selalu bertanya, "Siapakah orang baik yang menolong kami ini?" Bertahun-tahun hal itu terjadi, rekan-rekan, sampai suatu hari pria tua itu meninggal dunia. Barulah orang-orang mengetahui bahwa dialah yang selama ini menolong mereka. Ketika ditanya mengapa ia tidak pernah memberitahu siapa dirinya, ia pernah berkata, "Jika mereka tahu itu dari saya, mereka akan berterima kasih kepada saya. Tetapi saya ingin mereka bersyukur kepada Tuhan." Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, itulah welas asih yang sejati, kebaikan yang dilakukan tanpa mencari nama. Dan di masa Prapaskah ini, mari kita bersama-sama menghayati kebaikan Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya datang ke dunia untuk saya dan rekan-rekan semua. Mari kita memberikan hati kita untuk mengikuti teladan Kristus, karena teladan Yesus Kristus nyata, yaitu welas asih yang sesungguhnya bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Baik teman-teman, kita akan merespon firman. Kita akan nyanyikan dari Kitab Bakti 277, baitnya yang pertama. Firman Tuhan sudah kau dengar. Laksanakan dalam
Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat, pokok doa yang sudah ada, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami memiliki welas asih seperti yang Kau ajarkan pada kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sampai hari ini. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami membawa pokok syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan Yesus. Kau memberkati pemerintahan, presiden sampai tempat kami tinggal. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang duduk di pemerintahan, sehingga mereka melakukannya dengan baik, dengan tulus, melakukan melayani, bekerja hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mempercayakan kehidupan bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia ini, Tuhan, dengan peperangan apa yang sudah ada. Tuhan kiranya memberkati, menyertai, sehingga ada perdamaian di dalamnya, Tuhan. Kami juga berdoa, ya Bapak, untuk gereja dan pelayanan, terkhusus GPIB, Jemaat Bethesda Sidoarjo, para pendeta, para majelis pengurus, khususnya gerakan pemuda. Kau sertai Tuhan, sehingga Kau berikan hati kami terus motivasi yang baik dalam melayani Engkau, sehingga Engkau yang dimuliakan, bukan kami ini, Tuhan. Kau memberkati semua ambil bagian dalam pelayanan di Bethesda. Kami juga teringat untuk kakak-kakak layan, Tuhan, baik PAPT yang mereka dengan setia melayani Engkau, Tuhan. Kau berkati, Kau sertai selalu pelayanan mereka hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, Tuhan, di muka bumi ini, di daerah-daerah terpencil. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan, para jemaat yang setia dalam kondisi keterbatasan. Kau memberkati, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua gerakan pemuda di dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pergumulan, ungkapan syukur. Tuhan menyertai, memberkati. Kami juga berdoa, ya Bapa, untuk pergumulan AGP di dalam pekerjaan, pendidikan, penyelesaian skripsi, tugas akhir, dan pasangan hidup. Kami menyerahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk program kerja gerakan pemuda di tahun yang baru, Tuhan, 2026-2027, yang sedang dalam proses penyusunan. Kau berikan hikmat, Kau berkati, sehingga program ini hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami AGP yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini. Tuhan, tambahkan kesehatan, Kau sertai, Kau berikan usia yang panjang, Kau berkati, beri hikmat, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya baik di mata-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan pokok syafaat kami ini di dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil mendasarinya dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi teman-teman yang akan memberikan persembahan, akan ada kode QRIS di bawah. Teman-teman bisa persembahan di bawah ini. Mari kita menyanyikan pujian persembahan dari KJ 302, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kuberi persembahan. Yesus,
kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada sore hari ini Engkau boleh kumpulkan kami dalam ibadah meskipun daring. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami berikan bisa memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan doa persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah. Mari kita akan dengarkan warta gerakan pemuda untuk seminggu ke depan. Mari kita saksikan. Mari berdiri rekan-rekan terkasih, kita akan menerima amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, serta lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Baiklah teman-teman, kita akan nyanyikan pengutusan dari Kidung Jemaat 408 bait yang pertama dan ketiga, Di Jalanku Ku Diiring. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.